wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan bicara tentang aswaja dari perspektif konun asasi yang terdiri dari empat madhab, empat yang akan mengurai tentang empat madhab dalam bidang fikih yang dimuat di dalam aswaja. Imam yang pertama dan yang paling sepuh itu adalah Imam Malik. Imam Malik nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbani. Kemudian lahir di Madinah pada tahun 712 Masehi dan wafat tahun 796 Masehi. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asalnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah karena sejak kecil Imam Malik tak pernah berniat meninggalkan Madinah untuk cari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama besarnya. Tetapi kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Kemiskinan katanya adalah ujian hakiki seorang manusia. Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama terkenal seperti Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syahib As-Suhri, Abul Zinad, Hashim bin Urwa, Yahya bin Said al-Ansori, dan Muhammad bin Mangkodir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Harmus, tabi'in ahli hadis, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat. Juga Imam Ja'far Shadiq dan Robi Royi. Dalam usia muda, Malik menguasai banyak ilmu. Saking cintanya kepada ilmu, ia hampir-hampir menghabiskan seluruh hidupnya dalam dunia pendidikan. Tak kurang dari 4 khalifah mulai Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Maka Imam Malik ini karena kesepuhannya dan tingginya ilmu menjadi guru dari para imam madhab. Belum lagi ilmuwan pada para ahlinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik disiplin, tentram, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini ditunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-murid yang melanggar prinsip. Suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadis dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, "Jangan melengking bila sedang bahas hadis Nabi." Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja, berulang kali. Manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan akidah Islam. Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapi. Salah satunya dengan Ja'far, gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur meminta seluruh penduduk Madinah melakukan baiat atau janji setia pada Khalifah. Namun Imam Malik yang saat itu berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan baiat pada Khalifah yang mereka tak suka. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya baiat tanpa keikhlasan, seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja'far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja'far merasa terhina. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali.
Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu Ja'far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. Namun Khalifah Mansur ternyata tak berkenan dengan kelakuan ponakannya itu. Mendengar penyiksaan itu, Khalifah segera mengirim utusan menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, Khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibu kota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun undangan itu ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah hingga akhir hayatnya. Ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombongan Khawarijis bersenjata pedang masuki Masjid Kufah. Tapi Imam Malik yang sedang sholat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan Khalifah apabila menghadap di Balerung sudah menjadi adat kebiasaan. Namun Imam Malik tak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya. Dari Al-Muwatta hingga madhab Maliki, kitab Al-Muwatta adalah kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis pilihan. Santri manapun saya kira kenal dengan kitab yang ini, Al-Muwatta ini, karena ia menjadi rujukan penting khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan karena ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Menurut riwayat, Al-Muwatta tak akan lahir bila Imam Malik tidak dipaksa Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Mansur meminta Malik mengumpulkan hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan melakukan itu, namun karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal itu, akhirnya lahirlah Al-Muwatta yang ditulis di masa Al-Mansur, yaitu 754 sampai 775 Masehi, dan baru selesai di masa Al-Mahdi 775 dan sampai 785. Dunia Islam mengaku Al-Muwatta sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Waliullah, kitab ini merupakan himpunan hadis paling sahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula kitab ini memuat 10.000 hadis, namun lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al-Muwatta, Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra yang berisi fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku, ia juga memberikan madhab fikih di kalangan Islam Sunni yang disebut sebagai madhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwatta, kitab-kitab seperti Al-Mudawwanah Al-Kubra, Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, Matan Ar-Risalah fi Al-Fiqh Al-Maliki karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, Asrul Madarik Syarhu Irsyad Al-Masalik fi Fiqh Al-Imam Malik karya Syihabuddin Al-Baghdadi, dan Bulghah As-Salik li Aqrabil Masalik karya Syekh Ahmad As-Sawi menjadi rujukan utama madhab Maliki. Di samping sangat konsisten memegang teguh hadis, madhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang dikembangkan dalam madhab Maliki adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah atau tradisi masyarakat Madinah, amal ahli Madinah. Kemudian kias, analogi, dan al-maslahatul mursalah, kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil.
Madhab Malik pernah menjadi madhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia atau kini Spanyol, Maroko, dan Sudan. Kecuali di 3 negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut madhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti madhab Hambali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut madhab Maliki juga tak banyak. Hanya Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut madhab Maliki. Nah, itu yaitu Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah Imam Abu Hanifah. Ini juga orang yang sangat luar biasa. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Imam Abu Hanifah bin Sabit, merupakan orang fakih di negeri Irak. Salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama, dan salah satu imam dari 4 imam yang memiliki madhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Ya. Itu Hanafi. Saya jelaskan pendek-pendek saja ya. Imam Abu Hanifah bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain ialah sama-sama menegakkan as-sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bertepatan 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zoto bin Maha, kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah karena mempunyai seorang laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.